Penderitaan warga Rohingya di Rakhine, Myanmar mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Saat bertemu dengan mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, Jokowi menyatakan secepatnya mengirim bantuan ke Rakhine. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan mantan Sekjen Persatuan Bangsa-Bangsa Kofi Annan berlangsung sekitar 30 menit sebelum pembukaan Bali Democracy Forum ke-9 di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah-langkah untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine. Jokowi menegaskan Indonesia secepatnya mengirimkan bantuan logistik untuk meringankan beban warga Rohingya. Tidak hanya bantuan, Presiden juga telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk berdiplomasi dengan penasehat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, Selasa lalu. Dan saya juga telah memerintahkan kepada Menteri untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim ke Rakhine State di Myanmar dalam bentuk makanan dan selimut karena memang. Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertemu mantan Sekjen PBB Kofi Annan di Nusa Dua, Bali. Indonesia akan mengirimkan bantuan logistik secepatnya ke Myanmar untuk penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya. Presiden Jokowi bertemu Kofi Annan yang menjabat Chairman Kofi Annan Foundation membahas sejumlah solusi penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya. Presiden mengatakan telah memerintahkan menteri terkait menyiapkan bantuan secepatnya untuk bisa dikirim ke Myanmar. Indonesia mengirim bantuan berupa makanan dan selimut. Bantuan itu merupakan yang paling dibutuhkan masyarakat ataupun rakyat Rohingya berdasarkan komunikasi dengan Myanmar. Tugaskan Menteri Luar Negeri untuk berkunjung ke Myanmar dan 2 hari yang lalu sudah bertemu dengan State Councilor Aung San Suu Kyi di Naypyidaw di Myanmar untuk membahas situasi yang terjadi di Rakhine State dan kita ingin apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk Rakhine State. Dan baru saja tadi kita juga bertemu dengan Mr. Kofi Annan untuk membicarakan juga hal yang sama, Rakhine State. Karena Mr. Kofi Annan adalah Ketua Advisory Committee untuk Rakhine State. Jadi kita telah berbicara banyak dan dalam diskusi tadi beliau menyampaikan mengenai langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam membantu kemanusiaan yang ada di Rakhine State. Dan saya juga telah memerintahkan kepada Menteri. Anda menyaksikan News Update, pemirsa. Dalam kunjungan kerja di Bali, Presiden Joko Widodo menghadiri penutupan kejuaraan silat internasional. Di arena ini, Presiden Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa, Persilat Prabowo Subianto juga mengukuhkan Joko Widodo sebagai The Great Warrior of Pencaksilat. Pengukuhan gelar The Great Warrior of Pencaksilat atau pendekar utama pencaksilat berlangsung di depan kontingen pesilat dari 40 negara. Pengukuhan disimbolkan dengan pemberian tudeng dan keris dari Prabowo kepada Presiden Jokowi. Menurut Prabowo, pengukuhan tersebut merupakan permintaan dari keluarga pencaksilat dunia. Di kejuaraan ini, Indonesia meraih juara umum dengan perolehan 12 medali emas. Presiden Joko Widodo berharap pesilat Indonesia bisa meneruskan prestasi mereka di ajang Asian Games mendatang.
saya kira ini penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Pesilat Dunia, Bapak Prabowo dan keluarga besar pencaksilat dunia kepada saya, dan ini sebuah kehormatan yang sangat tinggi. Wakil Presiden Yusuf Kala menolak rencana moratorium ujian nasional untuk jenjang pendidikan menengah. Informasi tersebut serta informasi lainnya akan disampaikan oleh Priscila Dauhan. Priscila, silakan. Ya, terima kasih Fitri Megantara. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menolak rencana moratorium ujian nasional untuk jenjang pendidikan menengah. Wakil Presiden menyarankan pelaksanaan ujian nasional perlu dikaji ulang demi hasil yang lebih optimal. Penolakan Wakil Presiden diungkapkan dalam rapat terbatas kabinet yang membahas ujian nasional. Ujian nasional dinilai masih dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tanah air. Selain itu, ujian nasional juga digunakan sebagai mekanisme ukuran tingkat pendidikan Indonesia yang harus disesuaikan dengan standar Indonesia. Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang. Oh iya, itu pasti dibutuhkan, butuh usaha keras untuk meningkatkan mutu, termasuk pemerataannya dan segala macam upaya seperti itu dan evaluasinya. Tanpa ujian nasional, bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa anak dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa daerah ini kurang dan tidak tanpa ujian nasional. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update bersama saya Carlos Michael. Bencana gempa bumi yang terjadi di Pidijaya, Aceh tidak lepas dari perhatian Presiden Joko Widodo. Selain memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki pergi ke lokasi bencana untuk mengecek kondisi di sana, Presiden juga menyempatkan memimpin doa bersama bagi korban gempa. Setelah sosialisasi kebijakan teks amnesti di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Presiden memimpin doa bersama bagi korban bencana gempa bumi di Aceh. Presiden mengatakan doa ini untuk menunjukkan bahwa korban di Pidijaya Aceh tidak sendirian. Lewat doa, baik korban ataupun warga Aceh akan merasa mendapat dukungan pasca bencana gempa. Doa bersama diikuti sekitar 500 pengusaha yang hadir dalam sosialisasi teks amnesti. Doa berlangsung hikmat, hening selama kurang lebih 30 detik. Presiden Jokowi memimpin doa dengan ditemani Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yang kali ini mari kita memanjatkan doa untuk seluruh masyarakat Aceh, khususnya warga di Kabupaten Pidijaya. Semoga tetap tabah, tetap tawakal, tetap kuat untuk bangkit kembali dan membangun hari esok. Dan saudara-saudara semuanya, warga Pidijaya Jaya tidak sendirian dalam menghadapi cobaan ini. Kita semuanya akan mendukung dengan doa ini. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo kembali mengingatkan netralitas PNS, TNI, dan Polri dalam pilkada serentak. Mendagri telah mengatur sanksi bagi aparatur sipil negara yang tidak netral. Pilkada serentak Februari 2017 mendatang diikuti oleh 101 daerah, sebanyak 44 daerah diantaranya diikuti oleh calon petahana. Karena itu para pelaksana tugas kepala daerah harus menjaga netralitas dan menyelenggarakan pilkada. Cahyo menilai netralitas penting agar pilkada berjalan sesuai aturan. Para kepala daerah atau PLT juga harus memastikan jajaran di bawahnya mentaati instruksi mengenai netralitas ini. Kenapa kami dan kantor Menpan sepakat bahwa
ASN itu harus netral, itu jangan sampai mengganggu aktivitas kerja ASN sehari-hari, tapi justru kerjanya tersita untuk mendukung pasangan calon yang dia dukung. Dengan yang dia dukung berarti dia tidak menunjukkan netralitas untuk mensukseskan pilkada yang demokratis di daerahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara pekan depan akan menggelar sidang perdana kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mabes Polri menyarankan agar sidang kasus ini dilakukan di tempat yang mampu menampung orang banyak, diantaranya di area PRJ Kemayoran atau Bumi Perkemahan Cibubur. Dan kita akan segera bergabung dengan reporter Nori Utari langsung dari Cibubur, Jakarta Timur. Ya, Nori, lokasi alternatif untuk persidangan Ahok nanti menurut Polri adalah ada di Bumi Perkemahan Cibubur. Nah, dari pantauan Anda sendiri, apakah kemudian lokasi ini memang memadai untuk dilakukan persidangan dan dapat menampung orang banyak? Iya Fitri, bahwa gambaran terkini terkait lokasi alternatif persidangan Ahok yang dilaksanakan pada pekan depan yaitu di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, tepatnya yaitu di Aula Cut Nyadin yang memiliki kapasitas 800 hingga 1.000 orang. Walaupun belum ditetapkan sebagai lokasi persidangan Ahok secara resmi, namun dari pantauan kami sejak pagi hingga saat ini lokasi ini sudah dilakukan yaitu pengamanan oleh aparat keamanan yaitu dari pintu masuk sampai dengan menuju Aula Cut Nyadin. Bahkan awak media pun tidak diperbolehkan masuk, yaitu 100 meter menuju Aula Cut Nyadin karena saat ini sedang dilakukan survei oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah aula ini nantinya layak menjadi lokasi persidangan Ahok pada pekan depan. Dan informasi yang kami terima, selain bisa menampung jumlah massa ataupun orang yang cukup banyak di dalam ruang Aula Cut Nyadin ini, ternyata di aula ini juga difasilitasi yaitu ada belasan tempat sanitasi yang bisa melayani massa nantinya. Dan jika benar nantinya ternyata lokasi ini menjadi tempat persidangan Ahok, maka akan ditambah lagi jumlah sanitasinya, termasuk juga akan didirikan posko keamanan untuk bisa menampung massa. Namun informasi yang kami terima tadi barusan dari penanggung jawab pemasaran Bumi Perkemahan Cibubur yaitu Herianda, ia mengatakan bahwa sebenarnya pihak kepolisian sudah jauh-jauh hari berkoordinasi dengan pihak Bumi Perkemahan Cibubur terkait dengan lokasi persidangan Ahok ini. Dan pihaknya pun masih menantikan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara apakah nantinya lokasi ini tepat menjadi lokasi persidangan Ahok atau tidak. Namun melihat area luas dari Bumi Perkemahan ini mencapai 210 hektar, maka tidak memungkinkan bahwa bisa menampung jumlah massa yang cukup banyak. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Herianda. Untuk tempatnya itu memang sudah sudah dikondisikan, itu Aula Cut Nyadin memang berada di Bumi Perkemahan Cibubur. Ya aula serbaguna lah. Kapasitasnya? Kalau kapasitas, kalau secara umum itu 800 ya. Tapi kalau untuk skema nanti dibentuk seperti apa ya mungkin kurang dari 800. Bisa 300 gitu kan jumlahnya yang untuk. Iya, Fitri. Ya, Nori, lalu kemudian jika kita ketahui bagaimana sidang perdana Ahok nanti akan digelar pekan depan sekitar tanggal 13 Desember seperti itu. Ini skenario yang dimiliki oleh para penyelenggara dari Bumi Perkemahan Cibubur seperti apa mengenai aktivitas di sana? Iya Fitri, bisa kami informasikan di sini bahwa belum pihak dari pengelola Bumi Perkemahan Cibubur ini belum dapat memastikan apakah nantinya apabila benar Bumi Perkemahan ini menjadi lokasi dari persidangan Ahok pada pekan depan, apakah kegiatan lain akan dihentikan atau tidak. Namun informasi yang kami terima bahwa saat ini sudah ada sejumlah pihak yang menyewa lokasi Bumi Perkemahan ini untuk kegiatan perkemahan tepat pada bersamaan dengan pelaksanaan persidangan Ahok yaitu pada Selasa
pekan depan. Dan juga dari pengelola masih memantau apabila nantinya masa yang datang dengan jumlah yang sangat banyak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya kegiatan lain akan ditunda dan akan digantikan di hari yang lain. Dan juga Fitri, bisa kami informasikan di sini, kami juga mempunyai berita lain masih terkait dengan Ahok. Di antaranya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih mempertimbangkan sejumlah tempat untuk menggelar sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Salah satu tempat yang direkomendasikan adalah di Cibubur, Jakarta Timur. Sejauh ini, pihak Pengadilan Negeri Jakarta masih mencari tempat yang pas untuk digelarnya sidang kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama, karena ditakutkan masa akan membeludak saat sidang dimulai pada pekan depan. Sedangkan pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak pengadilan dan kemungkinan sidang akan digelar di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Namun pihak kepolisian masih belum merinci tempat mana yang pasti. Meski Kapolri menginginkan ruang sidang Ahok akan dipindahkan ke tempat yang jauh dari keramaian, namun agaknya proses persidangan perkara Ahok tetap akan digelar, yaitu di gedung sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan, termasuk pengecekan kondisi ruang sidang oleh aparat kepolisian. Pengecekan sebuah ruang di gedung sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada Gambir, Jakarta Pusat dilakukan Kapolres Jakarta Pusat beserta jajarannya. Rabu sore, ruang Kusuma Atmaja yang berada di lantai 2 rencananya akan digunakan untuk proses persidangan tersangka Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meski Kapolri sempat akan memindahkan ruang sidang di lokasi yang jauh dari keramaian, namun persidangan sepertinya tetap akan digelar di gedung sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini. Di ruang sidang yang ukurannya paling besar ini dapat menampung sekitar 80 pengunjung, dan sidang akan dilaksanakan pada Selasa 13 Desember mendatang dan akan dimulai yaitu pada pukul 9 pagi hingga selesai. Pihak kepolisian juga akan melakukan pengamanan ekstra mengingat sidang akan menjadi prioritas massa. Persiapan kita persiapan yang apa adanya ya. Artinya bagi kita persidangan ini adalah persidangan rutinitas. Jadi sebagaimana persidangan biasa ya seperti itu. Kalaupun misalnya ada lebih banyak pengunjung sidang, paling-paling mungkin yang disediakan adalah sound system dengan suara, itu saja menurut kami. Untuk keamanan sendiri Pak, sudah koordinasi? Kalau keamanan itu kan yang punya kewenangan di situ adalah pihak kepolisian. Mr. Kofi Annan adalah Ketua Advisory Committee untuk Rakhine State. Jadi kita telah berbicara banyak dan dalam diskusi tadi beliau menyampaikan mengenai langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam membantu kemanusiaan yang ada di Rakhine State. Dan saya juga telah memerintahkan kepada Menteri. Anda menyaksikan News Update, pemirsa. Dalam kunjungan kerja di Bali, Presiden Joko Widodo menghadiri penutupan kejuaraan silat internasional. Di arena ini, Presiden Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa, Persilat Prabowo Subianto juga mengukuhkan Joko Widodo sebagai The Great Warrior of Pencaksilat. Pengukuhan gelar The Great Warrior of Pencaksilat atau Pendekar Utama Pencaksilat berlangsung di depan kontingen pesilat dari 40 negara. Pengukuhan disimbolkan dengan pemberian tudeng dan keris dari Prabowo kepada Presiden Jokowi.
Menurut Prabowo, pengukuhan tersebut merupakan permintaan dari keluarga pencaksilat dunia. Di kejuaraan ini, Indonesia meraih juara umum dengan perolehan 12 medali emas. Presiden Joko Widodo berharap pesilat Indonesia bisa meneruskan prestasi mereka di ajang Asian Games mendatang. Ya, saya kira ini penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Pesilat Dunia, Bapak Prabowo dan keluarga besar pencaksilat dunia kepada saya, dan ini sebuah kehormatan yang sangat tinggi. Wakil Presiden Yusuf Kala menolak rencana moratorium ujian nasional untuk jenjang pendidikan menengah. Informasi tersebut serta informasi lainnya akan disampaikan oleh Priscila Dauhan. Priscila, silakan. Ya, terima kasih Fitri Megantara. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menolak rencana moratorium ujian nasional untuk jenjang pendidikan menengah. Wakil Presiden menyarankan pelaksanaan ujian nasional perlu dikaji ulang demi hasil yang lebih optimal. Penolakan Wakil Presiden diungkapkan dalam rapat terbatas kabinet yang membahas ujian nasional. Ujian nasional dinilai masih dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tanah air. Selain itu, ujian nasional juga digunakan sebagai mekanisme ukuran tingkat pendidikan Indonesia yang harus disesuaikan dengan standar Indonesia. Hari berkoordinasi dengan pihak Bumi Perkemahan Cibubur terkait dengan lokasi persidangan Ahok ini, dan pihaknya pun masih menantikan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara apakah nantinya lokasi ini tepat menjadi lokasi persidangan Ahok atau tidak. Namun melihat area luas dari Bumi Perkemahan ini mencapai 210 hektar, maka tidak memungkinkan bahwa bisa menampung jumlah massa yang cukup banyak. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Herianda. Untuk tempatnya itu memang sudah sudah dikondisikan, itu aula Cut Ngadien memang berada di Bumi Perkemahan Cibubur. Ya aula serbaguna lah. Kapasitasnya? Kalau kapasitas, kalau secara umum itu 800 ya. Tapi kalau untuk skema nanti dibentuk seperti apa ya mungkin kurang dari 800, bisa 300 gitu kan jumlahnya yang untuk. Iya, Fitri. Ya, Nori, lalu kemudian jika kita ketahui bagaimana sidang perdana Ahok nanti akan digelar pekan depan sekitar tanggal 13 Desember seperti itu. Ini skenario yang dimiliki oleh para penyelenggara dari Bumi Perkemahan Cibubur seperti apa mengenai aktivitas di sana? Iya, Fitri, bisa kami informasikan di sini bahwa belum pihak dari pengelola Bumi Perkemahan Cibubur ini belum dapat memastikan apakah nantinya apabila benar Bumi Perkemahan ini menjadi lokasi dari persidangan Ahok pada pekan depan, apakah kegiatan lain akan dihentikan atau tidak. Namun informasi yang kami terima bahwa saat ini sudah ada sejumlah pihak yang menyewa lokasi Bumi Perkemahan ini untuk kegiatan perkemahan tepat pada bersamaan dengan pelaksanaan persidangan Ahok, yaitu pada Selasa pekan depan. Dan juga dari pengelola masih memantau apabila nantinya masa yang datang dengan jumlah yang sangat banyak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya kegiatan lain akan ditunda dan akan digantikan di hari yang lain. Dan juga Fitri, bisa kami informasikan di sini, kami juga mempunyai berita lain masih terkait dengan Ahok. Di antaranya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih mempertimbangkan sejumlah tempat untuk menggelar sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Salah satu tempat yang direkomendasikan adalah di Cibubur, Jakarta Timur.
Sejauh ini pihak Pengadilan Negeri Jakarta masih mencari tempat yang pas untuk digelarnya sidang kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama karena ditakutkan massa akan membeludak saat sidang dimulai pada pekan depan. Sedangkan pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak pengadilan dan kemungkinan sidang akan digelar di daerah. Sebanyak 44 daerah diantaranya diikuti oleh calon petahana. Karena itu para pelaksana tugas kepala daerah harus menjaga netralitas dan menyelenggarakan pilkada. Cahyo menilai netralitas penting agar pilkada berjalan sesuai aturan. Para kepala daerah atau PLT juga harus memastikan jajaran di bawahnya mentaati instruksi mengenai netralitas ini. Kenapa kami dan kantor Menpan sepakat bahwa ASN itu harus netral, itu jangan sampai mengganggu aktivitas kerja ASN sehari-hari, tapi justru kerjanya tersita untuk mendukung pasangan calon yang dia dukung. Dengan yang dia dukung berarti dia tidak menunjukkan netralitas untuk mensukseskan pilkada yang demokratis di daerahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara pekan depan akan menggelar sidang perdana kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mabes Polri menyarankan agar sidang kasus ini dilakukan di tempat yang mampu menampung orang banyak, diantaranya di area PRJ Kemayoran atau Bumi Perkemahan Cibubur. Dan kita akan segera bergabung dengan reporter Nori Utari langsung dari Cibubur, Jakarta Timur. Ya, Nori, lokasi alternatif untuk persidangan Ahok nanti menurut Polri adalah ada di Bumi Perkemahan Cibubur. Nah, dari pantauan Anda sendiri, apakah kemudian lokasi ini memang memadai untuk dilakukan persidangan dan dapat menampung orang banyak? Iya Fitri, bahwa gambaran terkini terkait lokasi alternatif persidangan Ahok yang dilaksanakan pada pekan depan yaitu di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, tepatnya yaitu di Aula Cut Nyadin yang memiliki kapasitas 800 hingga 1.000 orang. Walaupun belum ditetapkan sebagai lokasi persidangan Ahok secara resmi, namun dari pantauan kami sejak pagi hingga saat ini lokasi ini sudah dilakukan yaitu pengamanan oleh aparat keamanan yaitu dari pintu masuk sampai dengan menuju Aula Cut Nyadin. Bahkan awak media pun tidak diperbolehkan masuk, yaitu 100 meter menuju Aula Cut Nyadin karena saat ini sedang dilakukan survei oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah aula ini nantinya layak menjadi lokasi persidangan Ahok pada pekan depan. Dan informasi yang kami terima, selain bisa menampung jumlah massa ataupun orang yang cukup banyak di dalam ruang Aula Cut Nyadin ini, ternyata di aula ini juga difasilitasi yaitu ada belasan tempat sanitasi yang bisa melayani massa nantinya. Dan jika benar nantinya ternyata lokasi ini menjadi tempat persidangan Ahok, maka akan ditambah lagi jumlah sanitasinya, termasuk juga akan didirikan posko keamanan untuk bisa menampung massa. Namun informasi yang kami terima tadi barusan dari penanggung jawab pemasaran Bumi Perkemahan Cibubur yaitu Herianda, ia mengatakan bahwa sebenarnya pihak kepolisian sudah jauh-jauh ya hasilnya usulan mortorum itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang. Oh iya, itu pasti dibutuhkan, butuh usaha keras untuk meningkatkan mutu, termasuk pemerataannya dan segala macam upaya seperti itu dan evaluasinya. Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa anak dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa daerah ini kurang dan tidak tanpa ujian nasional. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update bersama saya Carlos Michael. Bencana gempa bumi yang terjadi di Pidijaya Aceh tidak lepas dari perhatian Presiden Joko Widodo. Selain memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki pergi ke lokasi bencana untuk mengecek kondisi di sana, Presiden juga menyempatkan memimpin doa bersama bagi korban gempa. Setelah sosialisasi kebijakan teks amnesti di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Presiden memimpin doa bersama bagi korban bencana gempa bumi di Aceh. Presiden mengatakan doa ini untuk menunjukkan bahwa
korban di Pidijaya Aceh tidak sendirian. Lewat doa, baik korban ataupun warga Aceh akan merasa mendapat dukungan pasca bencana gempa. Doa bersama diikuti sekitar 500 pengusaha yang hadir dalam sosialisasi teks amnesti. Doa berlangsung hikmat, hening selama kurang lebih 30 detik. Presiden Jokowi memimpin doa dengan ditemani Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yang kali ini marilah kita memanjatkan doa untuk seluruh masyarakat Aceh, khususnya warga di Kabupaten Pidijaya. Semoga tetap tabah, tetap tawakal, tetap kuat untuk bangkit kembali dan membangun hari esok. Dan saudara-saudara semuanya, warga Pidijaya Jaya tidak sendirian dalam menghadapi cobaan ini. Kita semuanya akan mendukung dengan doa ini. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo kembali mengingatkan netralitas PNS, TNI, dan Polri dalam pilkada serentak. Mendagri telah mengatur sanksi bagi aparatur sipil negara yang tidak netral. Pilkada serentak Februari 2017 mendatang diikuti oleh 101 Penderitaan warga Rohingya di Rakhine, Myanmar mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Saat bertemu dengan mantan Sekjen PBB, Kofi Annan, Jokowi menyatakan secepatnya mengirim bantuan ke Rakhine. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan mantan Sekjen Persatuan Bangsa-Bangsa Kofi Annan berlangsung sekitar 30 menit sebelum pembukaan Bali Democracy Forum ke-9 di Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah-langkah untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine. Jokowi menegaskan Indonesia secepatnya mengirimkan bantuan logistik untuk meringankan beban warga Rohingya. Tidak hanya bantuan, Presiden juga telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk berdiplomasi dengan penasehat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, Selasa lalu. Dan saya juga telah memerintahkan kepada Menteri untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim ke Rakhine State di Myanmar dalam bentuk makanan dan selimut, karena memang. Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertemu mantan Sekjen PBB Kofi Annan di Nusa Dua, Bali. Indonesia akan mengirimkan bantuan logistik secepatnya ke Myanmar untuk penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya. Presiden Jokowi bertemu Kofi Annan yang menjabat Chairman Kofi Annan Foundation membahas sejumlah solusi penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya. Presiden mengatakan telah memerintahkan menteri terkait menyiapkan bantuan secepatnya untuk bisa dikirim ke Myanmar. Indonesia mengirim bantuan berupa makanan dan selimut. Bantuan itu merupakan yang paling dibutuhkan masyarakat ataupun rakyat Rohingya berdasarkan komunikasi dengan Myanmar. Tugaskan Menteri Luar Negeri untuk berkunjung ke Myanmar, dan 2 hari yang lalu sudah bertemu dengan State Councilor Aung San Suu Kyi di Naypyidaw di Myanmar untuk membahas situasi yang terjadi di Rakhine State, dan kita ingin apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk Rakhine State. Dan baru saja tadi kita juga bertemu dengan Mr. Kofi Annan untuk
membicarakan juga hal yang sama, rakyat state, karena